Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga, maaf salah, bertiga adalah mahasiswa Universitas Muria Kudus yang tentunya berada di Kudus. Di sini kami akan mempresentasikan dan unjuk proyek guna memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Keuangan atau SIAKA. Sebelum masuk ke inti materi, kami akan membawakan sambutan hormat selamat kepada Bapak Arif Setiawan selaku pengampu atau dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Keuangan. Di sini kami membawakan topik Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam atau SIKSP berbasis Python dan Streamlit dari kelompok 5. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan memperkenalkan 3 anggota kelompok saya. Nama anggota ada saya sendiri dengan nama NIM 2025-53067 dan Ferdian Ardinata dan Cahaya yang ada di samping saya dengan NIM 2025-53076 dan 2025-53078. Masuk ke inti materi pertama, ada latar belakang dan urgensi. Untuk slide ini saya serahkan kepada anggota saya yaitu Ardian Ferdinata. Bisa berkenan. Oke. Untuk latar belakang dan urgensinya sendiri ada satu, yaitu masalah sistem yang masih manual. Pencatalan pada buku besar, rentan human error, resiko data fisik rusak hilang, dan pembuat laporan keuangan memakan waktu lama. Yang kedua, yaitu solusi digital. Membangun aplikasi SIKSP berbasis web untuk otomatisasi pengelolaan data. Yang ketiga, Dampaknya untuk meningkatkan akurasi data, efisiensi operasional, dan transparansi bagi pengurus anggota. Next. Yang masalahnya ada dua, yaitu satu, bagaimana membangun sistem koperasi simpan pinjam yang mudah diakses dengan menggunakan Python dan Streamlit. Yang kedua, bagaimana menghasilkan laporan keuangan, jurnal, dan neraca secara otomatis dan akurat. Tujuannya untuk mengembangkan aplikasi koperasi berbasis web yang user-friendly. Dua, mengintegrasikan data simpan pinjam dalam satu database lokal terpusat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Caca. Oke, selanjutnya yaitu adalah teknologi yang digunakan. Teknologi yang kami gunakan yaitu ada 4. Yang pertama adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman utama yang mengendalikan seluruh logika aplikasi. Dan yang kedua yaitu ada Streamlit. Streamlit adalah framework utama yang digunakan untuk membangun antarmuka atau user interface berbasis web secara interaktif. Dan yang ketiga yaitu ada JSON, digunakan sebagai basis data atau database lokal yang ringan untuk menyimpan seluruh data koperasi. Dan yang terakhir yaitu ada library tambahan, Pandas atau untuk memanipulasi data tabel dan juga Plotly untuk memvisualisasi grafik laporan. Next. Selanjutnya yaitu ada fitur utama aplikasi. Dalam fitur utamanya yaitu ada 3. Yang pertama ada master data. Master data ini nantinya akan menunjukkan manajemen profil anggota dan produk koperasi. Dan yang kedua ada transaksi, yaitu untuk pencatatan simpanan atau pokok atau wajib dan penarikan. Dan yang terakhir yaitu kredit untuk pengajuan peminjaman dengan kalkulasi bunga otomatis dan rekaman angsuran. Next. Selanjutnya yaitu ada analisa data atau struktur database. Yang pertama, tabel anggota itu untuk menyimpan ID, nama, NIK, alamat, dan juga status keanggotaan. Dan yang kedua yaitu ada tabel simpanan, yaitu berfungsi untuk rekam medis tabungan atau jenis simpanan, jumlah, dan juga tanggal. Dan yang ketiga yaitu ada tabel pinjaman untuk logika kredit
atau jumlah pinjaman, tenor atau bulan, dan juga suku bunga dan juga status. Dan yang terakhir yaitu ada tabel angsuran untuk rekam jejak cicilan dan sisa pembayaran pembayaran pinjaman. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Arman. Baik, saya ambil alih lagi di slide dokumentasi dan hasil pengujian, ada beberapa prototipe yang kami sampaikan. Ada dashboard, data anggota, dan data produk, di mana dashboard menyajikan informasi ringkas seperti total anggota, total kas, status pinjaman, dan data anggota, yaitu ada informasi data master anggota, ada 3 menu, yaitu daftar anggota, tambah anggota, hapus anggota, dan data produk menyajikan informasi daftar produk, tambah produk, dan juga hapus produk tentunya. Lanjut ke selanjutnya ada menu simpan, menu pinjam, dan menu angsuran. Di mana di menu simpan ada transaksi simpanan, yaitu terdapat 2 menu, input transaksi dan riwayat transaksi tentunya. Yang di menu pinjam ada menu transaksi pinjam dengan 2 menu, ajukan pinjaman dan daftar pinjaman. Dan di menu angsuran ada 2 menu juga, bayar angsuran dan riwayat angsuran. Sebentar, maaf ada kesalahan. Dan untuk selanjutnya ada menu laporan simpanan, laporan pinjaman, dan laporan keuangan atau buku besarnya sendiri dalam dunia akuntan. Di laporan simpanan ada informasi tahun, bulan, jenis. Diklasifikasikan dengan total simpanan dan rekapnya per anggota juga grafik berjenis. Di laporan pinjaman ada informasi total pinjaman, angsuran, terkumpul, pinjaman aktif, pinjaman lunas. Difilter dengan status dan rekap angsuran per pinjamannya sendiri. Ada laporan keuangan, menyajikan informasi neraca koperasi dan jurnal umum dari sistem digital koperasi. Maaf ada kesalahan tipe dalam penulisan slide PPT ini. Selanjutnya saya akan mengujikan unjuk project. Di sini saya akan menampilkan sebuah VS Code, source code, dan juga tampilan web browser-nya. Kita akan membuka VS Code-nya tentunya sendiri. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah source code dan Streamlit-nya sendiri. Di mana pada apa yang dapat diterangkan oleh teman saya tadi di dalam slide 5 atau 7 ada import pandas dan Streamlit di sini di atas ini. Ya. Baik. Di sini kita akan langsung ketikkan saja kodenya yaitu strip m Streamlit run untuk menjalankan app.py nama filenya. Kita klik enter saja. Tunggu sebentar. Nah, di sini akan terbuka sebuah tampilan web yaitu tampilan si KSP sendiri yaitu Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam. Di sini kita login sebagai admin saja. Ketik admin dan passwordnya admin 123. Admin 123. Kita klik masuk. Klik OK saja, no thanks. Di sini ada dashboard yang menampilkan dashboard utama sistem sendiri tentunya. Ada total anggota, total simpanan, total pinjaman, dan sisa pinjaman yang aktif. Simpanan terbaru, juga pinjaman terbaru. Di menu navigate di sini, maaf salah, ada menu data master. Di menu data master ada sub menu sendiri, yaitu data anggota. Ada daftar anggota yang telah kita bahas tadi di dalam PPT slide tadi, yaitu tambah anggota, edit anggota untuk mengedit anggota tentunya. Ada pilihannya di sini, yaitu di sini contohnya Budi Santoso. Dan hapus anggota untuk menghapus, contohnya menghapus Bapak Budi. Di menu data produk ada data produk, di sini kita bisa menambahkan tambah produk, nama produknya, bunga bagi hasil, dan menu selanjutnya ada edit produk, hapus produk. Lanjut ke menu selanjutnya ada menu transaksi. Di menu transaksi sendiri ada 3 sub menu, yaitu transaksi simpanan, transaksi pinjaman, dan angsuran pinjaman. Sesuai apa yang kita sampaikan tadi, di transaksi simpanan ada input transaksi, juga riwayat simpanan. Ada form input simpanan untuk mengatur simpanan. Di transaksi pinjaman ada form pengajuan pinjaman. Ada juga daftar orang yang meminjam di sini, seperti Bu Siti Rahayu dan Bapak Budi Santoso.
Di angsuran pinjaman ialah untuk kita menetapkan berapa angsuran setiap bulannya, dan ada riwayat angsuran yang harus dibayarkan oleh seorang peminjam. Lanjut ke menu selanjutnya, ada menu laporan. Di menu laporan simpanan ada laporan simpanan kita yang terfilter, tahun, bulan, dan juga jenis. Di sini total simpanan contohnya 21 juta yang disimpan oleh Bapak Budi, Rama, dan Siti Rahayu sendiri. Di sini Rama minjam senilai 20 juta sendiri. Juga ada grafik chartnya, lonjakan kenaikan 21 juta. Di laporan pinjaman ada total pinjaman yang aktif, angsuran yang terkumpul, pinjaman aktif. Di laporan keuangan, yaitu laporan keuangan buku besar. Ada neraca koperasi, ada total aktiva dan total pasiva. Total aktivanya sendiri ada contohnya 21 juta dan pasivanya 21 juta 800 sekian. Dan ini adalah bentuk jurnal umum yang sering diketahui oleh seorang akuntan di sebuah perbankan sendiri. Dan ada menu logout untuk logout ketampilan login awal. Baik, kita kembali ke PPT. Sekian itu adalah yang dapat kami sampaikan terhadap presentasi dan unjuk proyek sistem informasi akuntansi keuangan berbasis Python dengan streamline pada AS untuk kasus studi SIKSP, Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam. Sekian dari kami bertiga, mahasiswa Universitas Muria Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.